Cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, menghidupkan aku. Tetapkan mataku tertuju padamu, tetapkan hatiku terus memandang padamu. Shalom. Shalom. Senang sekali bisa hadir bersama-sama di rumah Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita bawa hati kita untuk datang memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga setiap kami boleh ada di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami membawa hati kami ya Tuhan untuk datang menyembah, meninggikan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu memberkati kami, Tuhan yang selalu membuat kami terpesona di dalam hidup kami.
Kami siap untuk menyambut kehadiran-Mu, meninggikan nama-Mu. Mari yang siap untuk meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari lebih sungguh lagi. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu, dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sambil bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Anugerah-Mu mempesonaku, biar ini menjadi pujian kami bagimu Tuhan. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari dengan lembut sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau Kau angkat hatiku, Kau
Kau membuatku berharga di matamu. Mari lebih sungguh. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Oh, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Sebab selalu dan selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi katakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih tinggi lagi, nyatakan kekagumanmu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami nyatakan kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami kagumi. Hanya Engkau Allah yang kami hormati ya Tuhan. Kami mau nyatakan ya Tuhan, bukan hanya karena kebaikan-Mu, tapi kami akan menjadikan Engkau sebagai benteng hidup kami ya Tuhan. Sehingga berjalan bersama Tuhan, maka kami akan meraih satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Yang siap untuk menerima kemenangan dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari yang dimenangkan Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau
Yang sepakat bersama saya mau menjadikan Yesus sebagai benteng hidupmu, katakan haleluya. Haleluya. Karena kita punya Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara bagi kita. Amin. Amin. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Silakan kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mau sedikit membagikan kesaksian. Jadi pada minggu pertama di bulan Maret kemarin,
kantor perusahaan tempat saya bekerja, kami melakukan aktivitas outing. Outing ini pertama kali dilakukan setelah dari zaman pandemi kemarin. Sebenarnya hampir setiap tahun itu kami melakukan outing. Jadi karena pandemi baru tahun ini acara outing ini diadakan kembali. Kami ada 15 orang di dalam rombongan melakukan perjalanan ke Bangkok. Kami berangkat hari Jumat, kembali hari Minggu malam. Nah, mungkin saudara-saudara tahu ya, maksudnya kalau ke Bangkok itu kan karena di sana mayoritasnya mereka beragama Buddha. Jadi tempat wisatanya kita beberapa itu kita ke vihara atau tempat sembahyang orang Buddha. Nah, saat di Wat Po, salah satu vihara yang terbesar, tour guide ini cerita, dia jelasin, oh ini begini. Sampai di satu titik, dia ada cerita ngomong seperti ini. Bapak Ibu, nih yang di sebelah kanan nih adalah tempat di mana orang berdoa atau bersembahyang untuk meminta anak katanya. Jadi saya dengar saat itu, ya mungkin saudara-saudara tahu sampai saat ini memang saya dan istri saya belum dikaruniai keturunan. Jadi dengar seperti itu, kalau orang kekinian sih bilang, aduh jelek juga nih, nyampe di hati gitu loh. Terus dalam pikiran saya, kenapa enggak ya? Kan coba-coba, gak ada yang tahu juga. Just do it gitu loh. Tapi saat itu juga Tuhan ingatkan saya, An, kamu tuh punya Tuhan yang maha besar, yang sanggup untuk melakukan apapun di dalam hidupmu. Yang harus kamu lakukan adalah percaya. Saat saya diingatkan seperti itu, ada satu lagu pujian yang timbul di hati saya, yang mengatakan seperti ini. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Pada pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara punya kerinduan. Tapi saya cuma mau ingatkan, tetap percaya. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala yang baik bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia
lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari sekali lagi, saudara, naikkan pujian ini dari awal. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. terima kasih Saat Tuhan. ku jatuh, kau topang tanganku. Kau setia, Ku yang setia, ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Mari dengan sungguh aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat. Mari sambil bangkit berdiri katakan, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu haleluya. setia Di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan. Sembah, sembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami percaya janjimu ya dan amin. Haleluya. Mari angkat suaramu, muliakan Tuhan. Dia yang terhebat dalam hidupmu. Haleluya. Kami percaya Kau yang sanggup memberkati kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku
Mari berikan kemuliaan. Saya percaya bisa lebih baik lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tetap percaya akan kasih-Mu Tuhan. Kami tetap percayakan kesetiaan-Mu dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus terus memegang hidup kami, menuntun langkah kami, supaya kami bisa tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Kami semua diberkati melalui puji-pujian dan memberikan kekuatan, penghiburan di dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami naikkan pada siang hari ini boleh menyenangkan akan hati Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga hidup kami bukan hanya melalui mulut dan hati kami, tapi seluruh aspek kehidupan kami ingin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu melalui puji-pujian, dan saatnya kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami manusia yang lemah, seringkali banyak kesalahan, banyak kelengahan. Biarlah Roh Kudus pada kurang lebih 1 jam ke depan ini boleh berbicara kepada setiap kami, dan firman Tuhan ditaburkan boleh mendatangkan kekuatan, pengharapan di dalam hidup kami, sehingga kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang terhilang boleh kembali, kami yang putus asa boleh mendapatkan pengharapan, bukan karena kehebatan kekuatan manusia, tetapi karena firman Allah yang menjadi kekuatan kami pada siang hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berbicara Roh Kudus kepada setiap kami. Dengan segala kesederhanaan firman ini ditaburkan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami, sehingga setiap kami tidak dilewatkan satupun. Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan tema gereja kita. Pada bulan Maret ini kita akan berbicara mengenai doa. Kalau kita berbicara mengenai doa, rasanya sangat banyak aspek yang kita bisa bahas, yang kita bisa lihat. Karena kehidupan orang Kristen itu tidak terlepas dari doa. Ya, saya mencoba berusaha memikirkan apa yang bisa saya sampaikan, dan Tuhan menuntun saya untuk menyampaikan ini pada siang hari ini. Baik, untuk ayat pembuka mari sama-sama kita membuka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ke-18. Surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Ya, kita lihat bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, hari ini ada 3 hal yang ingin saya garis bawahi dari pembacaan ayat yang barusan kita baca. Yang kita garis bawahi itu adalah bagian pertama, bersukacitalah, dan yang kedua tetaplah berdoa, dan yang ketiga mengucap syukurlah. Bapak Ibu, kalau kita melihat ketiga hal ini adalah hal yang saling berkaitan. Ya, kalau kita berbicara mengenai berdoa, kita juga berbicara mengenai bersukacita, dan kita juga berbicara mengenai ucap syukur. Karena apa? Karena di dalam doa kita ada pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan memberikan buat kita semua satu pandangan yang bisa kita pahami bersama-sama. Ada 3 hal yang akan kita dapatkan pada saat kita bersukacita dan tetap berdoa dan mengucap syukur. Saudara, kalau saya katakan manfaat, jangan kita menjadi orang yang oportunis. Oh, ini ada manfaatnya baru saya kerjain, bukan. Kalau saya katakan manfaat, maksud saya kita sebagai orang Kristen adalah
pada saat kita bersuka cita, pada saat kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dengan tulus dan jujur hati, maka ada hal-hal yang baik yang terjadi di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yang membangun kehidupan rohani kita. Dan hari ini kita akan sedikit membahas juga mengenai berdoa. Kalau kita berbicara mengenai berdoa, ada banyak hal yang kita lakukan dengan cara-cara kita berdoa. Kalau Bapak Ibu buka literasi atau dengar orang, ada banyak cara orang berdoa. Ada duduk, berdiri, melek, tahan nafas, nafas normal, semuanya saudara. Saya mau katakan bahwa pada saat kita berdoa, tidak ada satupun cara yang salah pada saat kita berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Saya menggambarkan doa itu seperti secari kertas kosong, saudara. Secari kertas putih, bolak-balik putih, tidak ada satu titik pun. Dan pada saat kita berdoa dengan Tuhan, yang jadi masalah adalah apakah doa kita, apakah kertas ini sampai kepada Tuhan. Tidak mesti kalau kita berdoa itu rasanya lebih afdol akan didengar Tuhan kalau doa itu disertai dengan bahasa roh misalnya. Atau doa lebih lama dari yang lain. Atau doa lebih indah, lebih cantik dari yang lain. Atau doa dengan bahasa Inggris. Thanks Lord, thanks for today. Rasanya lebih mantap dan Tuhan mau dengar. Saya mau katakan tidak, saudara. Yang menentukan apakah doa kita ini sampai kepada Tuhan atau tidak, itu kita sendiri. Bukan kalimatnya, bukan bahasanya, bukan intonasinya, bukan berapa lamanya itu berdoa. Tetapi bagaimana doa ini, kertas ini kita coretkan dengan tinta hati kita. Adakah kita berdoa dengan tulus, berdoa dengan jujur kepada Tuhan? Saya mau katakan Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu nggak bisa bahasa Inggris, doanya nggak bisa lama-lama. Baru dalam nama Tuhan Yesus, 2 detik langsung amin, saudara. Tapi kalau disertai dengan kejujuran hati, dengan ketulusan hati, Tuhan pasti mendengar doa Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau berdoa rasanya tidak ada yang kita tidak bisa berdoa. Semua orang bisa berdoa. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun kita bisa berdoa. Ya mungkin kalau berdoa di depan gereja, di depan umum masih ada yang belum bisa karena gugup. Dari tempat kursi sudah dibayangin, gue mau ngomong apa nih? Puji Tuhan, haleluya, Tuhan maha besar. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan selama ini dalam perjuangan hidup kami. Ya Pak Hendra maju ke depan. Bilang semua Bapak Ibu. Gak ingat mau ngomong apa. Makanya saya bilang, baru dalam nama Tuhan Yesus, 2 detik amin saudara. Gak tahu isinya. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi kita, bagaimana kita menaikkan doa kita, itu yang paling penting di dalam doa kita. Apakah kita menaikkan doa kita dengan kejujuran, dengan ketulusan hati, sehingga apa yang kita naikkan, baik itu ucapan syukur, ataupun itu permintaan kepada Tuhan, dan itu boleh didengar oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, yang menjadi penghalang doamu adalah siapa? Dosamu. Hati yang kikir, hati yang sombong, hati yang jahat, apapun yang kita ucapkan, Tuhan hanya dengar. Dan Tuhan tidak akan pernah mengindahkan doa kita. Saudara, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Yang harus terjadi di dalam hidup kita. Doa enggak harus diucapkan. Doa juga bisa di dalam hati, betul Bapak Ibu? Bapak Ibu banyakkan doa diucapkan apa dalam hati? Dalam hati ya. Mesti belajar. Berdoa diucapkan. Karena kalau doa dalam hati, doa makan. Enggak tahu aminnya kapan. Kalau Bapak Ibu enggak sebut amin. Doa itu bisa berbagai macam cara. Bahkan ada satu, tadi pagi dikotbahkan oleh Bu Alfa, ada seorang hamba Tuhan yang berdoa tidak berkata-kata, dia hanya menangis dan Tuhan dengar meskipun mulutnya tidak berkata-kata. Doa itu dengan banyak cara bisa dinaikkan kepada Tuhan dan itu merupakan satu komunikasi kepada Tuhan. Komunikasi itu penting Bapak Ibu, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan membangun hubungan. Tadi Ibu Alfa pagi katakan koneksi kita dengan Tuhan. Selama kita hidup di dalam dunia ini kita harus berhubungan senantiasa kepada Tuhan.
Baik di dalam doa kita, di dalam pemikiran kita, kita harus senantiasa mengingat akan Tuhan. Pada saat kita tamasya, pada saat kita berbisnis, apapun mungkin pada saat kita sedang sakit, kita harus selalu teringat kepada Tuhan. Apakah kita sedang justru diberkati, kita harus teringat akan Tuhan. Kenapa kita harus senantiasa teringat akan Tuhan? Selalu membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Karena dengan kita mengingat Tuhan di dalam doa kita setiap hari, setiap detik, maka akan melahirkan rasa ucapan terima kasih kepada Tuhan, rasa syukur yang dalam kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Amin. Jadi pada saat kau mungkin sakit, menderita banyak pergumulan hidup, mengalami banyak tantangan, pada saat kau terkoneksi dengan Tuhan, kau tidak akan menjadi lemah, tidak akan menjadi rendah diri. Karena apa? Engkau tahu bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Atau pada saat kau mungkin berhasil, memperoleh banyak usaha, hasil, kaya raya, semua apa yang kau buat menjadi terbangun dengan indahnya. Keberhasilan yang luar biasa. Kalau engkau tanpa ingat Tuhan, tanpa ada komunikasi dengan Tuhan, percayalah engkau akan jatuh ke dalam kesombongan. Pada saat ada hubungan engkau dengan Tuhan terus terhubung, baik keadaan susah, engkau tidak akan menjadi rendah hati atau menjadi hancur. Tapi pada saat engkau diberkati, pada saat engkau mulia, engkau tidak menjadi sombong karena apa? Engkau terkoneksi dengan Tuhan. Selalu ingat dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mendapatkan video ini dari teman saya. Boleh ditampilkan? Nanti saya akan terjemahkan. Videonya nggak lama, 1 menit saja. Nggak. Jadi artinya bukan, selamat datang, selamat menikmati, saudara. Itu di restoran sebelah, samping mall. Bapak Ibu mungkin ada yang ngerti ya. Ini di Cina, semua anak sekolah, mereka harus menonton bagaimana orang tua mereka bekerja keras. Bahkan ada satu lagi saya dapatkan pada saat tahun pertama sekolah, tapi itu cuma foto. Jadi mereka mengharuskan, jadi orang tuanya semua harus datang, ada ayahnya, ada ibunya bisa diwakili, dan semua anak yang hadir masuk sekolah itu harus mencium kakinya, semuanya di lapangan yang begitu besar, saudara. Dan video tadi selalu ditayangkan pada saat di kelas, pada saat memulai kelas pertama. Anak-anak diajarkan harus mengingat akan apa yang sudah dibuat oleh orang tuanya. Anak-anak boleh ada sampai saat ini itu semua karena orang tua. Kita mungkin punya anak yang baik, punya usaha yang baik, kita harus ingat bahwa ada orang yang berjasa sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Amin Bapak Ibu. Saya dulu sempat sedikit menyesal karena mama saya tinggalnya di Bekasi. Lalu saya ingat saya paling sebulan sekali doang ke rumah dia. Padahal kalau saya merasa bahwa saya ada sebagaimana saya ada hari ini, punya istri yang cantik, punya 2 anak yang ganteng dan cantik, itu semua karena orang tua saya, Bapak Ibu. Dan pada saat itu saya tidak membangun komunikasi saya dengan orang tua saya. Seolah-olah saya lupa. Saudara nggak seperti saya. Mungkin setiap minggu itu baik. Dan mungkin ada juga saudara yang lebih dari saya. Nggak sebulan sekali ketemu atau menghubungi orang tuanya. Saya mau katakan, hubungan ini harus dibangun.
Karena pada saat kita membangun komunikasi dengan orang tua kita, maka akan ada muncul rasa terima kasih dan ucapan syukur kita ada sebagaimana kita ada. Kenapa harus berterima kasih? Kenapa harus bersyukur? Supaya kalau kamu susah, kamu nggak menjadi lemah. Supaya kamu jadi sukses, kamu tidak sombong bahwa ada orang yang berharga. Ada orang yang berjasa sehingga kamu ada hari ini. Amin Bapak Ibu. Itu kalau kepada manusia aja kita harus berbuat demikian. Apalagi dengan Tuhan, saudara. Tuhan itu melebihi daripada orang tua kita jauh. Dia tidak hanya memelihara kita. Orang tua kita ada itu karena Tuhan mengirim mereka untuk memelihara, menjaga kita sampai kita ada hari ini. Tapi Tuhan menjamin kita bukan hanya di dalam dunia ini. Bahkan sampai kesudahannya Tuhan menjamin kita dengan keselamatan. Bukankah kita harusnya menjalin hubungan terus dengan Tuhan? Bukankah kita harusnya terus bercakap-cakap, ada komunikasi dengan Tuhan? Tidak peduli kau mungkin sibuk dengan usaha, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan sakit penyakit, mungkin dengan banyak pergumulan. Dituntut untuk kita berkomunikasi kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan lupakan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita harus firman Tuhan saja mengajar kepada kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kita sudah harus menghormati orang tua, apakah lagi Tuhan yang menciptakan kita. Amin Bapak Ibu. Saya bilang saudara anak-anak saya sering ngobrol sama mereka juga. Kadang-kadang anak saya kan yang satu jauh ya, di luar negeri. Dan kadang-kadang juga ya biasalah dalam keluarga. Saya bilang saya tuh senangnya kumpul sama anak-anak. Saya bilang gini, kamu gak usah jauh-jauh, tinggal jauh-jauh. Pokoknya saya pengennya tuh bersama-sama anak-anak. Saya ngomong sama mereka, kamu gak usah jauh-jauh dari saya. Tidak usah menjauh. Toh nanti kita akan berpisah. Betul Bapak Ibu? Selagi kita ada di dalam dunia ini, mari kita bersama-sama. Betul Bapak Ibu? Dunia ini terlalu singkat rasanya kalau kita isi dengan pertikaian. Saya selalu ngomong sama mereka. Kadang-kadang kan anak saya juga, yang cewek juga kan banyak kesibukan. Ya. Jarang bertemu gitu. Kadang-kadang saya juga ngomong sama dia. Kamu walau lagi kita ada, papi mami ada, kita kumpul ketemu. Kamu gak usah menjauh. Nanti kita akan berpisah otomatis. Saya bilang gitu dia diam sudah. Otomatis cinta-cintanya kita pada keluarga kita, satu saat kita akan berpisah. Nah selagi kita masih ada, mari kita saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Saling mendukung, saling menolong, saling berterima kasih. Jangan kita seperti menjadi pada saat minggu pertama dulu ya mungkin Pak Gembala khotbah menjadi orang yang tidak berterima kasih. Orang yang penyakit disembuhkan, orang kusta disembuhkan Tuhan. 10 orang disembuhkan Tuhan tapi hanya 1 yang kembali. Dia berterima kasih kepada Tuhan, yang lain tidak tahu kemana saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala perbuatannya, untuk segala kebaikannya. Saudara, pada saat baru hari-hari ini saya merenungkan bahwa saya mau sekalian bersaksi saudara, saksian hidup saya saudara. Ya. Pertanyaan-pertanyaan itu baru terjawab sekian 30 tahun sekian baru terjawab saudara. Saudara, saya tidak malu mengakui bahwa saya dulu dilahirkan dari orang yang susah. Pak Didi mungkin tahu. Saya tinggal di Kebon Pala. Tahu daerahnya. Saya tidak malu saya mengakui dulu saya orang susah. Karena buat saya susah itu bukan aib. Aib itu kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran Tuhan. Amin saudara. Kemiskinan, kesusahan itu bukan dosa, bukan aib maksud saya. Dulu saya termasuk anak yang baik. Nggak sebandel yang orang laki gitu ya. Baik semua, saya baik. Saya sekolah juga baik, bekerja juga baik. Dulu saya cita-cita kepengen jadi pengusaha atau minimal jadi direktur lah, gitu kan kelihatannya keren gitu ya, banyak uang gitu kan. Wah, saya bekerja semua saya kerjain. Saudara, pada saat saya bekerja, beberapa pekerjaan gitu, tapi tidak tercapai saya menjadi seorang direktur. Ya, kalau direktur kan ya gitulah. Nggak tercapai saudara. Akhirnya saya dulu waktu saya SMA itu saya
beribadahnya di Jatinegara. Sama-sama dengan mantan pacar saya itu, saudara. Kita di satu youth, satu remaja gitu di sana. Ya. Di sana saya melayani pelayanan gitu, saudara, dengan punya impian-impian sebagai orang muda. Waktu itu kita hanya kebaktian di youth, ya kayak anak-anak youth gitu. Tapi beberapa minggu yang lalu kan saya juga sampai akhirnya saya khotbah juga di Jatinegara, berdiri di atas mimbar. Dan hari ini pun saya berdiri di depan saudara. Akhirnya saya menemukan bahwa ternyata pimpinan Tuhan itu jauh lebih indah daripada saya menjadi hanya seorang direktur, saudara, ataupun pengusaha. Saya baru mengerti bahwa Tuhan menyertai pimpinan hidup, memimpin hidup saya hingga hari ini tidak ingin menjadi seperti seorang direktur ataupun pengusaha. Tapi kalau saya ada sebagaimana saya ada hari ini, saya bisa menyampaikan renungan khotbah buat Bapak Ibu, bukan hanya di sini tetapi juga di Jatinegara, diberikan kesempatan yang dulunya saya hanya sebagai orang anak youth biasa gitu, saudara. Tapi saya bisa berdiri di sana menyampaikan khotbah. Dan kalau Bapak Ibu juga tahu kan, beberapa kali juga saya sempat pergi ke luar negeri. Padahal apa yang saya inginkan menjadi seorang direktur, memimpin suatu perusahaan yang besar, dengan income yang besar, itu tidak tercapai. Tapi minimal saya bisa ke luar negeri, saudaraku. Dan saya juga mengucap syukur karena pada saat kami ke luar negeri yang terakhir, itu bukan karena pengeluaran uang kita, tapi itu karena anak saya yang membiayai. Yang dari luar negeri dia bayar semua tiketnya, saudara, karena dia sudah bekerja. Saya share di keluarga saya. Dia bilang, waduh, saya justru kalau saya mengingat Tuhan, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun saya tidak punya harta banyak, tidak punya deposito banyak, tapi di dalam diri saya merasakan satu kebahagiaan, kepuasan di dalam diri saya. Pertama kali saya ke luar negeri itu ya ke Amerika. Dibayarin tiketnya sama Pak Gembala dulu, sampai dibecandain saya. Pas sampai di Amerika kata si Lois, "Ko Hendra kesenangan, I meet Amerika," katanya gitu. Saya bilang, Lois dengar suara orang kali, saya nggak ngomong gitu sih. Sampai-sampai pertama kali keluar negeri, Bapak Ibu, itu pertama kali keluar negeri. Saya kan orangnya lumayan disiplin. Saya takut nyasar, saudara. Sampai di bandara semua saya nomor 1. Check in nomor 1, ambil bagasi nomor 1, turun dari bus semua saya nomor 1. Karena saya nggak mau ketinggalan. Waktu transit ganti pesawat kan naik bus dulu. Saya didorong-dorong, kan di tengah kan satu bus penuh. Waktu udah mau sampai saya minggir-minggir, saudara. Excuse me sampai depan pintu gitu. Saya baru tahu ternyata tuh turun semua ya, bukan saya doang ya. Sampai diomelin orang, saya ngerti juga sih Inggris. Orangnya bilang, lu diem aja nanti juga berhenti turun semua. Oh iya benar, soalnya saya biasa kalau naik bis, kalau mau sampai mesti di pinggir pintu, saudara. Kalau saya masih di tengah, udah mau turun, konekturnya nyebelin. Nggak mau nunggu, nggak mau minggir sih dari tadi, gitu kan, benar saudara? Mungkin saudara nggak pernah naik bus kali ya, jadi nggak pernah merasakan. Saya rasain, saudara. Kalau naik bus, apalagi kita di tengah, kalau udah mau sampai mesti pinggir, saudara. Tinggal turun. Itu ternyata beda sama bis di bandara, saudara. Beda. Saya mengalami hal-hal yang begitu, saudara. Tapi kalau saya hari ini saya boleh ada sebagaimana ada, saya sangat mengucap syukur. Bahkan saya diizinkan Tuhan bukan hanya sekedar melayani di remaja, tapi saya juga diberikan kesempatan Tuhan untuk mendapatkan seorang istri yang seorang anak hamba Tuhan, saudara. Itu kalau bukan Tuhan yang gerakin, mana mau dia sama saya, saudara. Saya kan orangnya apalagi dulu lancai orang istilahnya, saudara. Pak Didi suka ketemu saya tuh pakai celana pendek, nggak keren lah saudara saya dulu. Itu karena Tuhan gerakan dia, saudara. Apakah dia silap nggak tahu lah, saudara ya. Pokoknya yang penting udah jadi sekarang. Kalau saya punya istri yang cantik, baik, dan saya punya anak-anak yang baik, bertumbuhnya baiklah, saudara. Itu saya mengucap syukur. Siapa sih saya dulu orang susah, sekolah pun negeri, mau kuliah pun saya harus tunda dulu, saudara. Saya harus kerja dulu 3 tahun. Kerja dulu 3 tahun kuliah, nggak jadi direktur.
Tetap aja karyawan klerek. Di bank baru mau naik, baru asisten supervisor, banknya ditutup sama pemerintah. Bingung saya kadang-kadang, Tuhan aku nggak bikin jahat loh Tuhan, aku baik loh sama orang, nggak pernah jahatin, kerja baik. Jadi kantor juga kadang-kadang suka jadi andalan bos. Dan bos saya kenapa saya suka sama saya? Karena handphone saya sampai hari ini 24 jam nggak mati saudara. Sudah telepon jam berapa juga saya bisa angkat. Dia suka sama saya. Hari ini, seminggu 2 minggu baru saya sadar. Tuhan seolah-olah mengingatkan sama saya, Hendra, lu nggak mikir ya, lu sekarang ngapa coba pikir? Oh, saya renungin saudara, benar. Apa yang saya ada hari ini, itu semua karena baikan Tuhan saudara, amin. Kalau saya pikirin direktur, saya nggak pernah bisa mengucap syukur, saya nggak pernah bisa bersuka cita. Tapi pada saat saya melihat saya ada, saya harus mengucap syukur. Saudara, kita dibantu oleh WL tadi. Saudara, tahu kan lagu itu? Anugerahmu mempesonaku. Boleh kita nyanyikan? Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Saudara yang ingin bersyukur bersama saya, mari hari ini naikkan pujian ini. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Amin saudara. Kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita doakan Tuhan bisa kasih yang lain saudara. Belum tentu sama. Hari ini lihat pada dirimu, kalau hari ini. Jangan lihat orang lain. Kalau lihat orang lain kau akan menjadi kecewa, menjadi frustasi. Lihat hari kita hari ini. Bagaimana keadaan kita? Bukankah kita harusnya bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam doa-doa kita? Bersuka cita di dalam Tuhan. Rahasia kebahagiaan itu cuma satu. Bukan harta, bukan suami yang ganteng, bukan istri yang cantik. Rahasia kebahagiaan itu hanya bersyukur di dalam Tuhan. Maka kau akan mendapatkan bahagia yang sempurna. Apakah engkau puas, kau bahagia di dalam hidupmu? Kalau engkau belum puas, belum merasa bahagia dalam hidupmu, jangan-jangan engkau belum pernah bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Sebagaimana kita ada hari ini. Karenanya melalui renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Melalui doa kita bisa memuji kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini, apapun keadaanku, aku bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Itu adalah manfaat pertama. Pada saat kita berdoa, berkoneksi dengan Tuhan, kita bisa mengucap syukur. Kita menjadi orang-orang yang berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Karena tanpa sadar, itu akan meluputkan kita daripada kehancuran hidup ataupun kesombongan. Lalu yang kedua, apa yang kita dapatkan dengan doa? Pada saat kita berdoa terkoneksi dengan Tuhan, apa yang kita dapatkan? Yang kedua yang kita dapatkan dengan berdoa adalah kita akan mendapatkan pertolongan yang sejati dari Tuhan. Saudara, kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, baik itu dalam doa diucapkan ataupun doa dalam hati ataupun saudara merenungkan akan keberadaan Tuhan setiap saat, maka relasi koneksi itu saudara dengan Tuhan akan terjalin. Istilah rohaninya orang bilang ada hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Tuhan bukan menjadi sesuatu yang asing yang jauh, tapi Tuhan menjadi sesuatu Allah yang dekat dengan kita. Saudara, relasi hubungan kita dengan Tuhan itu begitu penting di dalam doa kita. Saudara di sini yang bisnis, banyak yang bisnis. Di dalam bisnis yang penting, salah satu yang berharga apa saudara? Saya baca-baca, saya pelajari di dalam bisnis yang berharga dan penting ada beberapa. Yang pertama karyawan.
satu perusahaan mobil besar berkata bahwa karyawan itu adalah aset dia. Aset dia itu karyawan. Selain dari aset apa? Selain dari karyawan. Relasi. Betul saudara. Saudara kalau punya karyawan banyak, tapi kalau nggak punya relasi bisnis, ya buat apa karyawannya? Saudara bayarin gaji terus. Dengan relasi bisnis, saudara akan mendapatkan suplai barang, bisa jual barang, bisa mendapatkan barang yang lebih bagus, bisa dapat barang yang lebih murah, tapi dengan kualitas yang bagus. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik dengan doa-doa kita, maka kita bisa menghubungi Tuhan anytime, saudaraku. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kalau saudara mungkin menghadapi dalam mengurus misalnya paspor, misalnya gitu ya. Tapi kalau saudara, aduh saya mengurus siapa ya? Saya nggak ada yang kenal apa segala macam, nggak ada channelnya, saudara bingung sendiri. Tapi kalau saudara punya relasi dengan teman yang bidangnya mungkin imigrasi dan kepasporan, dia akan sangat membantu. Kita akan merasa sangat terbantu, betul Bapak Ibu? Mudah diurus segala macam. Tapi dia hanya membantu manusia hidup, hanya membantu sebagian-sebagian. Tapi kalau hubungan kita akrab dengan Tuhan, senantiasa di dalam doa kita, maka kita bisa datang kepada Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita memohonkan petunjuk, arahan, kita bisa datang kepada Tuhan dengan anytime, saudaraku. Tuhan akan menyertai hidup kita, bukan hanya diri kita. Dan saya juga melihat bahwa Tuhan juga menyertai akan keturunan kita, turun-temurun kita akan disertai oleh Tuhan. Amin saudara. Pada saat kita setia kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan, maka anak-anak kita, keturunan kita juga akan disertai dan dijaga oleh Tuhan, saudaraku. Bahkan dia akan melindungi kita. Bukan di dalam kitab Mazmur 37 ayat 40. Mazmur 37 ayat 40 berkata, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Dengan hubungan yang baik kepada Tuhan, saudaraku, dia akan menolong kita. Dia akan meluputkan kita. Dia tidak hanya menjadi penjaga kita, tapi dia akan meluputkan. Maksudnya, kalau ada orang yang jahat kepada kita, saudara, merancangkan hal-hal yang buruk kepada kita, Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan menjaga kita. Itulah pentingnya kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita. Kalau manusia terbatas, kita mungkin punya kenalan, kadang-kadang dia nggak bisa terlalu membantu banyak. Tapi ada satu yang apapun dia bisa lakukan, yaitu Tuhan kita. Amin saudara. Karena apa? Pada saat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, pada saat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita bisa datang kepada Dia. Kita bisa memohonkan pertolongan kepada Dia. Kita akan mendapatkan perlindungan yang sejati dari Dia. Jadi hubungan yang baik dengan Tuhan itu sangat penting melalui doa kita, saudara. Mungkin saudara pada saat yang bisnis atau berusaha, mungkin bingung, aduh saya mau bikin terobosan apa lagi? Mau bikin diferensiasi produk apa lagi? Saudara mungkin bingung. Tapi kalau hubungan saudara baik dengan Tuhan, saudara tinggal berlutut, masuk ke dalam kamar dan saudara berdoa untuk usaha saudara. Amin saudara. Tuhan itu lebih daripada konsultan bisnis yang ada di dalam dunia ini. Tuhan itu lebih daripada konsultan kesehatan, dokter lebih, saudara. Kalau saudara mungkin punya teman dokter, bisa ngandelin dia, tanya, kenapa ini benjol, kenapa ini melenting, misalnya saudara. Tapi kalau kepada Tuhan, saudara tidak hanya tanya, tapi dia bisa menyembuhkan, saudara. Amin. Itu manfaat kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan perlindungan, kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dia akan menyertai kita, apapun di dalam hidup kita. Kalau kita berharap pada manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, apakah tidak mungkin Dia akan menolong kita? Dia pasti menolong kita. Amin saudara. Saudara harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Buka komunikasi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa saudara. Sengaja saya prioritaskan yang nomor 1 tadi saudaraku. Berterima kasih dan bersyukur. Karena itulah yang paling penting saat kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan.
Saat kita berhubungan dengan Tuhan di dalam doa kita, itulah yang paling penting. Jadi doa tidak hanya berbicara mengenai minta dan minta dan minta. Tapi doa itu berbicara juga mengenai bagaimana kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Tadi lagu pujian tadi juga dinyanyikan. Saya juga teringat itu sebelum, tadinya saya mau nyanyi tapi udah dinyanyikan saudara. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, tidak pernah terdengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin saudara. Dan saya merasakan itu semua. Saya juga nggak pernah mikir saya bisa pergi ke luar negeri atau segala macam, nggak pernah berpikir. Tapi itu semua Tuhan sediakan. Saya juga tidak pernah berpikir saya bisa menyampaikan renungan buat saudara, buat yang lain. Tapi itu yang Tuhan bukakan bagi kita. Di dalam doa kita naikkan ucapan syukur. Di dalam doa kita naikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan pada saat kita menjalani kehidupan kita, banyak tantangan. Kita punya satu sobat yang setia. Amin saudara, hanya satu sobatku yang setia. Relasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Ini yang ketiga baru yang buat saya sengaja taruh di paling akhir. Karena ini adalah bagian yang tambahan saudaraku. Ya. Yang ketiga adalah pada saat kita menjalin hubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan dengan doa kita. Yang ketiga itu yang paling enak apa? Kita bisa minta sama Tuhan. Betul saudara? Saudara pengen usahanya diberkati, boleh nggak minta sama Tuhan? Boleh. Seperti Pak An tadi nyampaikan, dia boleh minta kepada Tuhan? Boleh. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kita bisa minta kepada Tuhan. Buka ayatnya saudara, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Yang mengaminkan permintaannya nanti diberikan oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Saudara, yang ketiga itu yang buat saya tambahan. Pada saat kita berdoa dan menjalin hubungan dengan Tuhan, kita boleh meminta. Ini ayat firman Tuhan. Mintalah, minta. Jangan ragu-ragu minta kepada Tuhan. Saudara, kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, enak nggak kita minta? Baik sengki, saudara, benar nggak? Kalau saya di sini semua hubungan baik dengan semua orang nih, saya berani minta dengan Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang yang tidak hubungannya baik sama saya, kira-kira kenal gitu doang, minta enak nggak? Nggak tahu diri lu ya, baru salaman sekali doang di gereja, udah mau pinjam duit, benar nggak? Baru sekali doang, kalau 2 kali nggak mulangin. Jadi hubungan itu penting saudara. Kalau hubungan kita akrab dengan Tuhan, Tuhan kenal kita, lu lagi, puji Tuhan. Yes Tuhan, saya mau ngucap syukur, iya nggak apa-apa silahkan. Satu saat kita perlu sesuatu, Tuhan saya minta ini dong, Tuhan mau kasih nggak? Kasih. Itu jangankan Tuhan tuh, kita aja manusia. Kalau ketemu orang baru ketemu mau minta, kita udah enak, benar nggak? Baru juga ketemu udah mau minta. Nah, kira-kira Tuhan bisa mikir gitu nggak? Bisa. Lu doa aja nggak pernah, ya kan? Nyebut dalam nama Yesus aja nggak pernah, lu mau minta, enak aja lu. Boleh nggak Tuhan begitu? Ya boleh dong, kalau saudara aja boleh. Jadi kalau hubungan saya baik, misalnya dengan siapa, dengan seseorang, minta tolong dong, siapa ya? Anterin saya ke situ. Pasti diantar. Karena apa? Hubungannya baik. Kalau orang yang nggak kenal tiba-tiba minta, kan aneh. Ini yang saya maksud saudaraku. Kalau saudara mau sesuatu, juga harus saudara menjalin hubungan dengan Tuhan. Minta sesuatu saudara. Amin. Nah hari ini kesempatan buat kita semua. Kalau saudara sudah mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, saudara senantiasa mengingat akan pertolongan Tuhan. Kan tadi kita sudah nyanyi itu, terima kasih Tuhan, aku bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sesuai khotbah, aku mau minta nih Tuhan satu, boleh saudara. Nanti saudara berdoa. Nah saya sebagai penutup,
Saya mau kasih satu kesaksian. Ini anak saya minta. Ya, fotonya boleh ditampilkan. Wah, saya nggak kelihatan ya. Mungkin di sini kelihatan. Ini bukan tulisan anak SD kelas 5, saudara. Ini tulisan anak S1. Ya kayak begini, nggak dijelek-jelekin sih, emang jelek ya. Jadi tulisannya emang kayak gini. Ini tulisan anak saya nih, si Boston nih. Ini tulisan tahun 2022. Ya, S1 tulisannya kayak gini, saudara. Apalagi S3 jadi dokter, nggak kebaca itu tulisan. Saudara, ya seperti tadi pagi dikhotbahkan oleh istri saya bahwa dia setelah lulus, padahal lulusnya itu summa cum laude. IP-nya tuh 0,4, hampir 4 kalau nggak salah, kurang 0,4 lagi, apa 0,2 lagi gitu, jadi 4. Summa cum laude 7 bulan nggak dapat kerjaan. Semua orang bilang, wah lu blacklist lah kalau 7 bulan nggak dapat kerjaan, nggak bisa kerja lah, susah. Ya, bukannya nggak diterima semua. Ada yang kita cocok, tapi gajinya nggak cocok, gitu. Dia nggak mau. Sampai udah mau 7 bulan, kita sempat nyesel sebagai manusia. Aduh nyesel ya, daripada lu nganggur, tadi ngambil aja gitu ya, di Texas gitu. Akhirnya, sebelum penyesalan itu kita ucapkan, dia ke Israel. Ya, ini 21 Maret ini istri saya juga ke Israel lagi. Dari ke Israel kan setiap orang boleh ya menuliskan keinginan, permintaan kepada Tuhan di kertas ini, terus masukin di tembok ratapan. Ya. Bukan doa sama temboknya, doanya sama Tuhan, itu cuma caranya doang Bapak Ibu. Nah ini, waktu kita mau lihat kan, apa yang sebelum dia masukkan ini sebelum dia masukkan ke tembok ratapan, yang dia minta apa? Semua orang kan boleh minta, dia minta 3. Bapak Ibu bisa baca nggak? Nggak bisa ya, saya aja udah mesti deketin nih. Ini tulisan Ibrani awalnya sih saudara. Ibrani yang diterjemahkan ke Indonesia kayak begini. Yang ke-1, hidup, pokok doa nih, dia minta doanya. Hidup yang selalu takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadikan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain dimanapun berada. Nah itu di atas saya tambahin lagi, ikut serta dalam penderitaan Yesus, katanya gitu. Yang kedua, mendapat diterima pekerjaan di Boeing. Yang ketiga, keluarga yang senantiasa sehat, panjang umur, dipimpin Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi 3 poin ini dimasukin, saudara. Ya, jadi waktu dia balik sini, sebelum kita menghubungi orang yang Texas itu, dia sudah dapat jawabannya, saudara. Yang nomor 2, dia dihubungin, yang di Boeing dia harus masuk di bulan Maret 2023. Dan hari ini Maret berarti sudah 1 tahun. Apa yang ingin saya saksikan, saudara? Yang ingin saya saksikan adalah saat kita terkoneksi dengan Tuhan, kita nggak paisengki minta sama Tuhan, saudara. Dan Tuhan pun menanggapi permintaan kita, saudara. Ya kebenaran ini Tuhan menggenapi apa yang benar dia minta. Kalau saya kan nggak beda kan, saudara. Ya, kalau saya minta direktur jadinya lain. Ya anak saya lain-lain. Saudara, yang pasti Tuhan pasti akan memberikan sesuatu. Itu bisa sama dengan yang kita minta, bisa berbeda. Tetapi semuanya itu akan menjadi kebaikan di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Jadi kalau saudara mau meminta, perbaiki dulu hubungan saudara dengan Tuhan melalui doa kita. Amin, saudara. Berdoa mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Menerima semua ini, mengakui semua ini karena Tuhan. Dan akhirnya kita bisa minta sesuatu dari Tuhan. Saudara, mungkin saudara ada yang sakit, saudara yang ingin sembuh. Boleh ucapkan doa kepada Tuhan, minta. Apalagi mungkin keluarga, rumah tangga, pekerjaan, apa minta. Minta kepada Tuhan. Saya percaya, kalau hubungan kita akrab baik dengan Tuhan, kalau kita minta sama Tuhan, yang paisengki Tuhan, bukan sama kita. Amin, saudara. Kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan paisengki dong, dia udah baik sama kita, udah menjalin hubungan dengan kita, masa kita minta nggak dikasih? Kata Tuhan, gua kasih aja deh. Gitu. Amin, saudara. Mau nggak? Mau dong, saya juga mau. Habis ini saya minta juga. Amin, saudara. Hari ini saya tidak akan memberikan banyak panjang lebar, tapi hari ini saya memberikan satu pandangan pada saat kita berdoa kepada Tuhan, biarlah 3 bagian ini menjadi bagian di dalam hidup kita. Jangan lupa pada saat kau berdoa, jangan tahu-tahu minta. Mengucap syukur dulu kepada Tuhan, berterima kasih dulu kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Yang kedua,
Kita percaya pada saat ada hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi penolong kita. Amin. Akan menjadi konsultan kita, akan menjadi penjaga kita, akan menjadi benteng kita, menjadi gunung batu kita daripada segala hal-hal yang buruk, saudaraku. Dan yang ketiga, kita diberikan satu tiket untuk kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang akan kau minta kepada Tuhan, tapi percayalah, bagaimana Tuhan sudah bekerja menyertai hidup saya hingga hari ini. Dia memberikan yang terbaik di dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan sudah bekerja kepada Boston, dia memberikan sesuatu yang terbaik kepada Boston. Saya percaya Tuhan yang sama juga akan memberikan sesuatu kepada saudara. Amin. Asalkan kau mau datang kepada Tuhan dengan jujur, terbuka, hati yang tulus kepada Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan pekerjaan yang lebih baik. Tuhan, aku minta untuk rumah tanggaku dijamah oleh Tuhan. Aku minta suamiku untuk dijamah oleh Tuhan. Aku minta untuk istriku dijamah oleh Tuhan. Aku minta supaya anakku dijamah oleh Tuhan. Aku minta juga Tuhan supaya kesehatanku dijamah oleh Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka dia akan memberikan yang terbaik di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan mengangkat pujian. Anugerahmu mempesonaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau bersyukur kepadamu Tuhan saat ini. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku Terakhir katakan ku mau bersyukur. Mari bersama-sama dengan saya kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepadamu, Tuhan. Naikkan dengan kesungguhan hati. Jangan hanya keluar dari mulut, tapi sungguh-sungguh keluar dari hatimu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Pertama-tama Tuhan, kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Kami mengaku pada siang hari ini seringkali kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Bahkan yang lebih parah, seringkali kami menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak menjawab doa kami, tidak melakukan apa yang kami inginkan. Sebelum kami lebih jauh datang kepadamu Tuhan, pertama-tama kami mohon ampun Tuhan akan segala kekurang ajaran kami Tuhan. Tapi kami melalui firman yang kami dengar, biarlah kami boleh mengucap syukur apapun keadaan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan sudah sangat baik, terlalu baik. Engkau bahkan menyerahkan dirimu untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus kami Tuhan. Itu adalah harta berkat yang luar biasa Tuhan. Karenanya kami mau bersyukur Tuhan kepadamu pada siang hari ini. Apapun keberadaan kami Tuhan,
Apapun yang kami alami pada siang hari ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dengan rasa ucapan syukur itu akan membuat hidup kami menjadi bahagia di dalam Tuhan. Kami tidak menggerutu, kami tidak menyalahkan Tuhan. Kami bisa hidup dengan penuh sukacita, bisa melayani dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk suami dan istri kami dan anak-anak kami, biarlah mereka semua juga memiliki rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus mengingatkan kami supaya hubungan kami dengan Tuhan terus terkoneksi Tuhan. Jangan ada satu hal pun yang memisahkan kami dengan Tuhan, baik itu kesengsaraan, penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan hidup, ataupun kemewahan dunia. Jangan pernah menjauhkan kami daripada Tuhan. Kami senantiasa mengingat akan Tuhan di dalam hidup kami, hari-hari kami, pikiran kami, hati kami. Kami senantiasa mengingat Tuhan, sehingga langkah-langkah kami dipimpin oleh Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami boleh berjalan terus lurus menuruti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu hidup kami ini hanya sementara ya Tuhan. Kau memegang tangan kami Tuhan, supaya kami tidak tergiur, kami tidak terbawa arus Tuhan, tapi kami tetap mengasihi Tuhan. Kami juga mau meminta sesuatu daripadamu Tuhan. Kau tahu segala pergumulan hidup kami, apa yang kami alami. Mungkin ada penderitaan kami memohonkan pimpinan Tuhan, ataupun kami ada yang sakit Tuhan. Kau tahu sudah berapa lama, sudah berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun Tuhan kami mengalami sakit. Tuhan, Kau hadirlah di tengah kehidupan kami. Kau menjamah hidup kami Tuhan, Kau menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Kami datang kepadamu dengan kejujuran hati, kami hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam hidup kami. Kalau dokter obat-obatan tidak mampu menyembuhkan, bahkan tidak memberikan progres yang baik, tapi kami percaya kuasa darah Yesus. Tidak ada yang mustahil Yesus. Mustahil bagi nama Yesus untuk menjamah dan menyembuhkan, memulihkan keluarga-keluarga yang ribut bermasalah, ataupun hati-hati yang kecewa, hati-hati yang mengalami kepahitan hati. Tuhan, Kau membalut dengan kuasa darah-Mu, sehingga pada saat kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kuasa-Mu nyata, perbuatan-Mu nyata, Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau mendengar setiap doa dan permohonan kami, sesuai dengan bijaksananya Tuhan. Engkau akan menggenapi sesuai apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya hari lepas hari, hidup kami boleh lebih berkenan di hadapan-Mu, boleh menyukakan akan hati Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Demi nama-Mu Bapa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengalaskan doa dan sembahyang kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Suhendra atas pelayanannya dalam memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat dan marifatnya, sehingga Pak Suhendra boleh melayani dengan lebih dan lebih lagi. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dijalankan satu kali hari ini, yaitu persembahan syukur. Mohon bisa maju ke depan petugas persembahan atau petugas kolekte. Nanti doa kolekte akan dipimpin oleh Ibu Mingming. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah mengumpulkan anak-anak-Mu di rumah-Mu pada hari ini dalam keadaan baik dan sehat karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kami juga Tuhan, agar dapat menjadi anak-anak-Mu yang menjalin hubungan dengan baik dengan Engkau Tuhan, dan kami harus selalu berucap syukur. Dan Tuhan, pada saat ini juga Kau berkati Bapak Pendeta Suhendra Tuhan, di dalam pelayanannya maupun di dalam rumah tangganya, agar jadi lebih heran lagi di dalam pelayanan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Begitu juga kami akan memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, agar dapat dipakai di tempat ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi dengan sukacita.
bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan nama Tuhan di tempat ini. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Adakah hari ini jemaat yang baru pertama kali hadir bersama di tempat ini untuk beribadah bersama? Baik, puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Beberapa pengumuman yang disampaikan. Yang pertama adalah akan diadakan kebaktian kaum wanita GWF pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 jam 10 bersama pembicara Bapak Pendeta Julius Parapat. Kiranya setiap kaum wanita boleh datang hadir bersama-sama beribadah sekali lagi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 jam 10. Kemudian akan ada ibadah khusus pada tanggal 29 Maret 2024, yaitu ibadah Jumat Agung. Hanya satu kali ibadah, yaitu jam 7.30 pagi. Jumat 29 Maret 2024 jam 7.30 pagi. Dalam ibadah ini akan disertai dengan kesaksian pujian dari the one and only Anugerah Sister. Yang terakhir adalah kebaktian Paskah Youth Gogage akan diadakan tanggal 31 Maret pukul 3 sore atau pukul 15. Kiranya Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak remaja boleh mengundang anak-anaknya untuk datang hadir bersama dalam ibadah Paskah pada tanggal 31 Maret jam 3 sore. Demikian pengumuman yang disampaikan, mungkin ada tambahan? Ya, pada satu hari ada seorang ibu yang bertanya kepada saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya juga mengerti mengucap syukur pada Tuhan. Saya sudah bergumul bahkan untuk bisa Tuhan mengubah suami saya
Tapi suaminya enggak juga berubah. Saudara-saudara, mulanya dia kecewa. Tapi kemudian saya ingat sebuah kalimat ini. Kalimat ini mengatakan, prayer is not taking the easy way, but prayer is the way, just by the power of God to face the hard way. Doa bukannya cara yang mudah, salah satu cara yang mudah untuk menyelesaikan masalah apa saja. Tetapi doa adalah cara dengan kekuatan Tuhan memampukan kita untuk menghadapinya. Jadi apa kuncinya? Ketika kita berdoa, saya bergumul, kok Tuhan gak jawab kayaknya, begitu. Pray without ceasing. Berdoa dengan tidak pernah berhenti. Maka Tuhan memberikan pada kita kemampuan, kekuatan untuk bisa menghadapinya sampai pada waktunya. Dengan caranya pada waktunya yang tidak pernah tergesa-gesa dan tidak pula terlambat. Dia membuka jalan bagi kita lewat cara yang paling baik dan menguntungkan bagi kita. Mungkin saudara-saudara selama ini sudah bergumul untuk pekerjaan saudara, suami saudara, anak saudara, yang juga kelihatannya nggak berubah. Saudara, ingat kalimatnya. Prayer is not taking the easy way, but prayer is the way just by the power of God to face the hard way. Hari ini biarlah kita boleh diingatkan oleh Tuhan untuk 3 hal tadi. Mengucap syukur pada Tuhan dan senantiasa berdoa dengan tidak berkeputusan, bersuka cita, mengucap syukur dan berdoa. Itu saja. Kita berdiri sama-sama akan mengakhiri. Kita menyanyikan satu lagu, dia hanya sejauh doa. Banyak orang berbicara tentang Tuhan, tetapi banyak sekali orang yang tidak berbicara dengan Tuhan. Bedanya cuma berbicara tentang Tuhan atau berbicara dengan Tuhan. Walaupun kita berbicara banyak, many people just talking much about God, but it's better to talk much with God. Banyak orang berbicara banyak tentang Tuhan, baik, tapi yang lebih baiklah berbicaralah banyak dengan Tuhan, kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Bila Kau Rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya
segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali diajar, diingatkan, ditegur mungkin. Nah, selama ini kami hanya banyak berbicara tentang Tuhan, tapi kurang berbicara dengan Tuhan. Karena kami mungkin terlalu sibuk, kami lebih cenderung memakai gadget kami untuk menghabiskan waktu yang begitu banyak. Sampai kami lupa bahwa Tuhanlah yang mempunyai segala-galanya termasuk hidup kami. Hari ini Tuhan, kami ingin belajar tentang bersukacita, berdoa dan bersyukur kepadamu. Berikan pada kami Tuhan kemampuan untuk menghadapi satu situasi, persoalan, tantangan, kesulitan yang barangkali belum juga diubahkan, belum juga berubah. Kami percaya Tuhan tidak pernah salah merancang. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa dalam mengabulkan doa kami. Dan Tuhan tidak pernah keliru dengan cara Tuhan yang sering tidak mampu kami ketahui, kami prediksi, kami pikirkan. Tapi kami percaya Tuhan, dengan waktu Tuhan yang tepat dan cara Tuhan yang paling pas, kami boleh tiba pada satu kesimpulan kelak bahwa sungguh Engkaulah Tuhan yang mendengar, menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Berikan pada kami daya tahan ekstra seperti Rasul besar Paulus yang diizinkan Tuhan untuk mengalami duri di dalam dagingnya. Walaupun dia sudah memintanya 1 kali, 2 kali, tidak kunjung Tuhan jawab. Sampai jawaban yang ketiga lah, my grace is sufficient to you. Anugerahku cukup bagi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Namun Tuhan tetap mempersekutukan kami di dalam doa. Oleh sebab itu kekasih-kasih Kristus, pulanglah kini dan terimalah segala janji dan berkat yang bersumber dari Allah Bapa yang setia. Sukacita, damai dan sejahtera yang melampaui segala situasi dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus menerus membuahkan hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang kuat, hidup yang berkemenangan bagi kemuliaan namanya. Pagi menjelang siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya dan menerima kita berkata bersama, amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi aku damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi aku damai
Sudah telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.